Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Hadirin ikhwah dan juga para santri yang saya muliakan, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala akan limpahan nikmatnya kepada kita dan curahan karunia-Nya. Di malam hari ini kita akan menyambung kajian dari pembahasan kitab Ad-Dalail, yaitu kitab yang membahas tentang dalil-dalil yang menerangkan akan kafirnya orang yang memberikan loyalitas atau kesetiaan kepada para pelaku kesyirikan. Pada pertemuan kita yang lalu, kita telah mendapatkan keterangan dari penulis bahwa orang yang membantu orang-orang kafir dengan pertolongan, bantuan, dengan takhtit atau siasat, atau dengan harta atau dengan tenaga, di saat orang-orang kafir ini sedang memerangi muslimin, baik dengan fisik maupun dengan selainnya, bahwa orang yang tadinya dia itu muslim, kapan dia melakukan hal itu, yaitu membantu orang-orang kafir dan kondisinya tidak dalam keadaan terpaksa, maka orang tersebut tidak diragukan lagi oleh seorang muslim pun bahwa dia itu juga menjadi kafir disebabkan karena perbuatannya. Dan kondisi bahwa dia mengklaim bahwa dirinya mencintai Allah dan Rasulnya, membenci orang-orang kafir dan kekufuran, ini nggak bisa diterima. Karena orang yang cinta kepada Allah tidak mungkin memusuhi agama Allah atau membantu orang-orang yang memusuhi agama Allah. Sebagaimana telah kita kutip kemarin bait syairnya. Maka klaim bahwa dia cinta kepada Allah, cinta Islam dan muslimin, ini klaim yang dusta. Berikutnya kita akan masuk kepada suatu kondisi di mana orang yang melakukan hal tersebut, itu menampakkan kecocokan kepada musyrikin, kepada kafirin. Ketika orang-orang musyrikin kafirin datang menyerang negeri muslimin, atau orang yang melakukan kekufuran namun dia tidak dianggap kafir, bahwa ada satu kondisi di mana orang yang melakukan kekufuran tidak dianggap kafir, yaitu hanya dalam kondisi yang disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 106, yaitu kondisi al-ikrah, kondisi dipaksa dan hatinya tenang di atas keimanan. Nah, di sini menjadi letak perbedaan kita dengan akidahnya Murji'ah, di mana orang-orang Murji'ah dalam persoalan kekufuran yang besar, mereka menjadikan selain al-ikrah, selain kondisi dipaksa, juga sebagai penghalang. Seperti apa? Seperti misalnya kejahilan, seperti misalnya takwil. Mereka menjadikan yang demikian itu sebagai penghalang kafir. Kalau jahil maka tidak kafir, kalau takwil maka tidak kafir. Itu kata mereka. Bahkan mereka memasukkan hal-hal yang
mustahil seseorang itu menjadi kafir. Seperti misalnya penghalang syubhat, atau penghalang seperti misalnya karena politik, karena cinta dunia, maka seorang yang melakukan kufuran tidak menjadi kafir. Nah, ini hal-hal yang dimasukkan oleh mereka sebagai penghalang-penghalang kekafiran, padahal itu bukan penghalang kekafiran. Jadi di sini garis merahnya perbedaan kita dengan akidah mereka. Kita menerima bahwa misalnya kejahilan sebagai penghalang kekafiran, ta'wil sebagai penghalang kekafiran, tapi dalam persoalan yang sama. Syubhat sebagai penghalang kekafiran, tapi dalam perkara yang sama. Adapun dalam perkara yang terang benderang, nggak ada di situ kejahilan, nggak ada di situ ta'wil, nggak ada di situ syubhat. Jelas perbedaannya? Ya, jadi kapan ada orang ngomong begini, maka kita tahu dia itu akidahnya Ahlussunnah atau akidahnya Murji'ah. Sekalipun dia mengaku sebagai Salafi, sekalipun dia mengaku sebagai murid seorang syekh Salafi, ya. Jadi kembali kepada persoalan. Dalam kitab ini kita dapat bahwa Syekh Sulaiman bin Abdullah berjalan di atas keterangan Al-Quran bahwa tidak dikecualikan dalam kekufuran di mana pelakunya menjadi kafir kecuali satu keadaan. Apa keadaan itu? Seperti yang Allah sebut dalam surat An-Nahl ayat 106. Kita akan baca halaman 46 dari kitab Al-Ittihad. Berkata penulis, qala qawluhu, perkataan Syekh Sulaiman, wala yustatna min dzalika illa al-mukrah. Perhatikan kata wala yustatna illa. Nah, ini hasr, ini pembatasan. Bahwa tidak ada yang dikecualikan dalam hal ini bahwa pelakunya menjadi kafir kecuali satu keadaan, yaitu orang yang dipaksa. Jadi kalimat wala yustatna illa itu hasr, membatasi. Maka jangan masukin lagi penghalang-penghalang yang lain seperti yang dilakukan oleh penulis memahami kalimat syahadat. Ya, dia masukkan hal lain ya sebagai penghalang kekafiran. Ini menandakan bahwa dia tak paham persoalan pokok agama, persoalan pembatal-pembatal keislaman, atau dia tak mengerti akidah para imam dakwah Najd, akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga tercampur olehnya nas-nas para imam-imam antara satu persoalan dengan persoalan yang lainnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bicara tentang persoalan yang terang, dia mengutip perkataan Ibnu Taimiyah dalam persoalan yang sama. Banyak orang bertanya, kenapa kok bisa terjadi seperti itu, Ustaz? Saya pun juga berpikir, kenapa bisa terjadi seperti itu? Saya melihat bahwa memang banyak dai-dai yang mereka belum terdidik di atas risalah-risalahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian belum apa-apa sudah dapat pemikiran gereja. Seperti yang kita tahu ya, bahwa kiblat dari dakwah salafiyah di Indonesia ini umumnya ke Urdun daripada ke Najd. Umumnya ke Urdun. Dari semua faksinya, ya, dari semua faksi dakwah salafiyah di ya, medan dakwah, ya, kita tahu seperti misalnya ada Laskar Jihad, ya, kemudian Laskar Jihad sendiri juga terpecah, ada Jember, ada Makassar, ya, kemudian bahkan sebelum itu ya terpecah antara saat
Ja'far Talib, Ustaz Yazid, ya, Ustaz Abdul Hakim. Tapi pada hakikatnya semuanya satu muara. Dalam persoalan iman, muaranya sama. Muaranya adalah sesuai frame-nya, ya, iman menurut para ulama atau masyayikh Urdun. Sama, makanya kita dapati nggak ada beda. Walaupun antara faksi-faksi ini bersinggungan dalam persoalan-persoalan yang furu'. Antara faksi-faksi ini bersinggungan. Semuanya mengaku sebagai salafi, namun semuanya sama dalam persoalan iman, sama-sama, ya, mengikuti frame-nya masyayikh Urdun. Tidak ada satupun yang mengikuti frame-nya masyayikh, ya, dari akidahnya Imam Dakwah Najd. Apa frame mereka? Yaitu menganggap bahwa persoalan zahirah dan persoalan khafiyah ini nisbi. Soal yang nisbi, yang batasannya tidak jelas, kata mereka. Sehingga mereka pukul rata, ya, dalam persoalan mawani takfir, penghalang-penghalang kekafiran dianggap sama aja. Kalau untuk mau lihat, itu bisa lihat kepada tulisan Yazid Jawas dalam kitabnya Memahami Kalimat Syahadat. Itu frame-nya frame, ya, pengertian imam menurut ulama Najd, ulama Urdun. Ya, bahkan ini abas, katakan adalah perbuatan yang abas, ya, yaitu gerecokin, merusak, ya, merusak apa yang ditulis oleh Imam Dakwah. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di situ telah mengkhusus mengecualikan satu keadaan di mana pelakunya tidak kafir, yaitu kondisi di mana orang itu dipaksa. Satu keadaan sama seperti di sini, ya, Syekh Sulaiman mengambil seperti apa yang diajarkan oleh kakeknya, hanya memberikan pengecualian dalam satu keadaan, yaitu apa? Dipaksa saja. Jadi nggak bisa dimasukkan kejahilan. Itu dalam konteks yang lain. Beda konteks, ini jangan disamakan. Jadi mereka ini, ya, keliru dan kacau dalam akidah tauhidnya. Atau kita katakan mereka tidak berada di atas akidahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Walau hada min al-insaf wal 'adl. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ini di antara bentuk insaf dan keadilan. Insaf itu, ya, adil. Yani anna man fa'ala syai'an min hadhihi al-umur bi ikhtiyarihi. Bahwa barang siapa yang mengerjakan salah satu dari perkara-perkara ini dengan sukarela, fahuwa murtad, maka dia murtad. Maka dia murtad. Amma man fa'alahu mukrahan, adapun yang melakukannya dipaksa, mujbaran ala dzalik, dipaksa untuk mengerjakan kufuran itu, fahuwa ma'fulun anhu, maka dia yang dimaafkan. Di qauli jalla wa ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanannya, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang di atas keimanan. Walakin man syaraha bil kufri sadran, adapun orang yang dadanya lapang dengan kekufuran, maka atasnya kemurkaan. Jadi kalau seorang melakukan kekufuran bikhtiyari, dengan sukarela, dia kafir. Apapun motifnya, ya, motifnya kejahilan, atau motifnya karena punya syubhat, atau motifnya dunia, kafir. Ya, apapun motifnya. Kadang orang membantah kita dari sisi, tapi Imam Ahmad tidak mengkafirkan Al-Mahmud, katanya. Yang keyakinannya bahwa Al-Quran itu makhluk. Ini. Jadi yang belum paham
Apa yang dimaksud dengan persoalan yang zahirah? Karena persoalan bahwa Al-Quran itu kalamullah itu masuk persoalan-persoalan ya yang zahirah menurut sebagian, tapi ghairu zahirah menurut sebagian. Soal yang zahirah itu persoalan yang populer. Jadi perhatikan sifat dan contoh dari persoalan yang zahirah. Dia nggak masuk ke dalamnya. Contoh seperti meyakini bahwa Al-Quran kalamullah, sehingga nggak mungkin ya apa yang kita sampaikan di sini disanggah dengan kasus Imam Ahmad yang tidak mengkafirkan Al-Ma'mun, yang menganggap bahwa Al-Quran itu sebagai makhluk. Jadi ya begitu cara membantahnya. Soalnya masuk dalam persoalan ranah yang sama. Bihada syarat, dengan syarat ini, yaitu orang itu nggak menjadi kafir. Apa syaratnya? Dipaksa dan hatinya tetap di atas keimanan. Idza wafaqahum fil zahir ma'bud dimahum alaihi fil batin. Apabila seorang mencocoki orang-orang kafir secara zahir saja, secara penampakan saja, ma'bud dimahum alaihi fil batin, tapi batinnya membenci. Wa fa'ala hadza li ajli daf'il ikrah. Kemudian dia lakukan kufuran itu sekedar untuk menghilangkan kondisi, agar dia keluar dari kondisi dipaksa tadi. Ya, agar dia keluar dari kondisi itu. Wala yastamiru alaihi. Dan dia tidak terus-terusan melakukan kufuran itu. Ya. Jadi lucu kalau mengatakan bahwa orang yang melakukan ya kesyirikan di kuburan, di petilasan, dia tidak kafir karena dipaksa. Siapa yang paksa? Atau tidak kafir karena ya yang diucapkan oleh Abdul Hakim Abdad, karena berdasarkan hadis Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, Engkau adalah hamba, aku adalah Rabb. Hadis itu berbicara tentang orang yang melakukan perbuatan dalam kondisi hilang kesadaran, mengatakan Engkau adalah hamba, aku adalah Rabb. Kufur atau tidak kufur? Kufur, namun tidak menjadi kafir pelakunya. Kenapa? Karena dia ucapkan itu dalam kondisi hilang kesadaran. Terus kita tanya, apakah orang yang pergi ke kuburan itu orang yang hilang kesadaran? Tolong dong, jangan bikin orang akidahnya runyam. Ya, kalau memang belum ya terbingkai dengan benar persoalan ini, tolong diam. Diam lebih baik daripada ngomong salah. Nah, ini yang bikin persoalan tuh orang-orang yang bicara tapi tidak mengerti kemana arah pembicaraannya. Kan lucu disamakan orang yang pergi ke kuburan dengan orang yang mengucapkan kata kufur karena hilang ingatan. Ya. Dan pelanggaran seperti ini pelanggaran yang fatal kita katakan. Bukan pelanggaran yang enteng. Ya, seorang hatta imam sekalipun kalau melakukan pelanggaran seperti ini batal keimamannya. Seperti siapa? Fakhrul Razi yang menulis kitab Sirrul Maktum fi Mukhatabatin Nujum, membolehkan minta kepada bintang, batal keimamannya, dikafirkan oleh Ibnu Taimiyah. Karena minta kepada selain Allah sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, jadi syirik. Masa seorang imam sampai nggak tahu itu kesyirikan? Subhanallah. Ya, kalau Nabi saja Allah bilang la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kamu melakukan kesyirikan Allah akan menggugurkan amalanmu. Apakah selain Nabi jadi selamat gitu? Dia kan imam berarti terjamin. Ini kan ucapan dia imam, dia itu kan syekh, dia kan murid fulan, dia kan ustaz, dia kan S3. Kalau itu jaminan. Jaminan kalau sudah S3, sudah S1, sudah jadi prof, berarti nggak syirik.
Sampai sekarang kita masih membantah orang-orang yang bergelar profesor, sedangkan dia membolehkan kesyirikan. Profesor dalam agama. Kita bantah macam Quraisy Shihab, kita bantah macam fulan. Kenapa sekarang standarnya jadi beda? Ya, kalau yang dikritik adalah guru saya, syekh saya, kemudian dia gunakan argumentasinya musuh. Guru saya kan S3, dia kan syekh, dia kan muridnya syekh fulan. Terus jadi ya, hal itu menjadi jaminan dia nggak bakal menyimpang, hal itu menjadi jaminan bahwa dia tidak akan keliru. Kenapa jadi begini? Standar ganda itu yang dipakai. Kalau kepada kelompok lain, ya dia lempeng. Tapi kepada salah itu pada dirinya, pada komunitasnya, maka dia menimbang dengan ya dua timbangan. Jadi nggak ada keadilan, nggak ada keadilan. Padahal ini persoalan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang melakukan kekufuran, ya, kalau dia dipaksa, boleh dia lakukan kekufuran itu sebatas untuk menghalau kondisi tersebut, kondisi darurat itu. Dan dia nggak boleh terus-terusan. Selesai hilang daruratnya, berarti harus dia segera berlepas dari kekufuran itu. Bukan malah terus-terusan. Ya, kalau dia terus-terusan, maka kafir dia. Malah dia menjadi kafir. Seorang yang misalnya dipaksa, sujud kamu kepada berhala, kalau enggak saya penggal kepalamu. Orangnya udah pergi yang ngancam, dia masih sujud. Masih kita bilang dia dipaksa? Enggak, kafir dia. Nah gimana lagi orang yang dengan sukarela jalan ke tempat petilas dengan niat untuk menyembah selain Allah, memberikan ibadah kepada selain Allah, alasannya minta didoain lah, ya, bahkan bawa kembang ke tempat-tempat petilasan itu, ya, di samping bahwa ini adalah budaya bukan budaya Islam, ya, ini wujud dari bentuk pengagungan yang kelewatan. Salat di kuburan. Nasallallahu alaihi wasallam. Qala fa idza zala al-ikrah, apabila kondisi dipaksa tadi sudah hilang, tazulu muwafaqatuhu lahum, maka enggak boleh dia terus-terusan mencocoki si kafir itu dalam akidahnya, dalam agamanya. Harus segera berlepas dari sikap dia yang mencocoki orang kafir itu. Kenapa? Karena tadi dia mencocoki orang kafir secara zahir itu gara-gara apa? Gara-gara dipaksa. Tapi kalau orang yang mencocoki orang kafir secara zahir bukan karena dipaksa, tapi misalnya karena takut, apa hukumnya? Kafir. Ya. Atau disebabkan karena mudahanah, apa hukumnya sudah kafir. Ya. Mudahanah ini yang paling ngeri. Kenapa? Karena banyak orang karena dunia, ya, karena nggak mau diganggu kenyamanannya dari dunianya, akhirnya dia mencocoki orang-orang kafir. Qala fa idza zala al-ikrah tazulu muwafaqatuhu lahum, maka apabila kondisi dipaksa itu sudah hilang, maka dia juga nggak boleh terus-terusan mencocoki si kafir. Fa inna hadzal 'amalu mubah lahu, karena sesungguhnya kekufuran itu dibolehkan buat dia, wala yadurruhu, dan tidak mencerahkan imannya, fi dinihi, agamanya, biqadri darurah, sesuai kadar darurat itu aja. Kapan kadar darurat itu? Kadar ketika dia dipaksa. Nah di situ dia boleh untuk melakukan kekufuran karena dipaksa itu.
Tapi udah hilang paksaannya, maka nggak boleh lagi. Ngerti nggak? Qala wa sababun nuzul hadhihi ayat, dan sebab turunnya ayat ini anna nazalat fi Ammar bin Yasir, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seorang sahabat namanya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Lama akhadahu al-kuffar wa 'adzabuhu, ketika dia ditangkap oleh orang-orang kafir, oleh tuannya, wa 'adzabuhu, dan dia pun disiksa, didera, walam yutliquh, dan tidak dilepas, bapaknya ibunya meninggal. Ya, ini di awal-awal Islam, tinggal Ammar. Dan dilepas illa lamma sabbar Rasul. Boleh kamu ya pergi, syaratnya caci dulu Rasulullah. Disuruh mencaci Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa mencaci Nabi itu kekufuran, adalah kekufuran. Ilas lamma sabbar Rasul, kecuali sampai dia mencaci Rasulullah, wa dzakara aliyatahu min khair, dan sebaliknya menyebutkan Tuhan-Tuhan mereka dengan kebaikan, yang mencocoki kekufuran mereka. Nabi nya dicaci, menyebutkan Tuhan-Tuhan orang-orang musyrikin dengan kebaikan. Qala fa min daf'i syarrihim, maka karena dalam rangka menghalau kejahatan mereka, sabar Rasul, maka Ammar pun mengikuti kemauan mereka. Nah, dia nggak kuat dengan deraan, dia kuat dengan siksa. Dia udah akhirnya dia cocoki kemauan dan permintaan orang kafir untuk mencaci Rasul, dia caci Rasul. Watlaquh, gara-gara itu dilepas akhirnya Ammar. Pada di ma'lama asala minhu, kemudian Ammar pun menyesal apa yang dia perbuat itu. Wa khafa min Allah, dan dia pun takut dari Allah. Falamma ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu an dzalik, kemudian dia pun mendatangi Nabi dan dia menanyakan perihalnya, bahwa saya melakukan ini, melakukan itu, karena dipaksa. Kemudian Nabi bertanya, ma wara'at, bagaimana hatimu? Qala syarrun ya Rasulullah, ma taraktu hatta niltu minka wa dakatu aliyatahu bi khair. Buruk ya Rasulullah, aku tidak ditinggal, tidak dilepas sampai aku menjelekkan engkau dan menyebut Tuhan-Tuhan mereka dengan kebaikan. Kata Nabi, kaifa tajidu qalbak, terus gimana dengan hatimu? Qala ajidu mutmainnun bil iman, aku dapati hatiku tetap di atas keimanan. Kemudian kata Nabi, qala in adu, kalau mereka lagi menyiksamu, maka enggak apa-apa kamu mengikuti kemauan mereka, dalam batas ya situasi dipaksa itu aja. Dan kalau paksaan itu udah lepas, maka nggak boleh lagi seseorang muslim terus mencaci Nabi atau menyebut Tuhan-Tuhan orang kafir dengan kebaikan. Ya, nah, sekarang ada seorang artis ya yang lagi ramai beritanya, viral saat ini. Ya, dia mendoakan orang kafir dengan ucapan semoga Tuhan Yesus memberkati. Artis ini kafir, ya, karena dengan ucapannya itu dia telah mencocoki agama orang-orang non-Muslim. Begitu juga dia mengolok-olok neraka, ya, nerakanya Allah, dengan mengatakan biarin dia masuk neraka, katanya, ya, biar ketemu sama artis luar negeri, bukan artis ini, gitu. Ya, pengen ketemu sama fulan dan fulan di neraka Allah Azza wa Jalla. Ini mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok ancaman Allah. Nah, boleh ragu seorang muslim meyakini bahwa ada kafir, orang ini kafir. Kenapa? Karena yang nggak kafir hanya siapa? Hanya orang melakukan kekufuran dan dia dipaksa. Kalaupun yang dengan sukarela, maka yakfur, dia kafir. Agama Allah itu bukan kendalimu. Sesukamu mengislamkan orang, sesukamu mengkafirkan orang, tetapi harus dengan nusus. Jadi, ya jangan seenaknya lah orang-orang Murji'ah.
menuduh Ahlus Sunnah yang mengkafir-kafirkan muslimin. Kalian mengislam-islamkan orang kafir. Kemudian coba kamu lihat, apa ada pembatal Islam ya salah mengkafirkan? Lah, nggak ada pembatal keislaman salah mengkafirkan. Adapun hadis barang siapa yang bilang kepada saudaranya ya kafir, kemudian tidak demikian maka akan kembali kepadanya, itu bukan artinya orang yang salah mengkafirkan menjadi kafir. Nggak ada ulama yang bilang bahwa orang yang salah mengkafirkan menjadi kafir. Tapi lihat pembatal ketiga, itu untuk orang yang salah mengislamkan orang kafir. Dalam yukaffirul muslimin, dalam yukaffirul musyrikin, atau syakka fi kufrihim, atau sahha madhabahum kafar. Dan siapa yang tidak mengkafirkan musyrikin, anggap orang musyrik muslim, ragu akan kafirannya, padahal telah jelas, telah terang yang di matanya. Memang cuma hanya dia mata orang-orang Murji'ah aja nggak ada yang terang. Berdalil dengan perkataan Ibnu Taimiyah, barang siapa yang Islamnya dengan yakin tidak keluar kecuali dengan yakin. Padahal sudah terang orang itu di hadapan matanya dengan bukti yang valid, perbuatannya kufur, orang yang melakukan dengan kesadaran tanpa paksaan. Belum terang juga menurut dia. Ya, ini memang syaitan Murji'ah, merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bilang Murji'ah, itu beda dengan orang-orang Haraki yang ngomong Murji'ah. Ya. Kalau kita bilang Murji'ah itu qadiyatnya kepada persoalan iman. Kalau orang Haraki bilang Murji'ah itu harinya hanya kepada muamalah, kepada hukam. Jangan disamakan. Ini orang-orang Haraki juga menuduh ya mereka itu sebagai Murji'ah, namun hanya dalam konteks persoalan bermuamalah kepada pemerintah, mencocoki semua yang dimaukan oleh pemerintah, tapi tidak mendasar kepada persoalan iman. Nyatanya banyak dari Harakiyun itu mereka juga ya tidak mengkafirkan musyrikin, ya, bahkan ya bersama-sama dengan ya musyrikin ya dalam isu-isu yang menurut mereka menjegal pemerintah. Bukan itu urusan kita persoalan iman. Beda kalau kita bilang Murji'ah dengan mereka bilang Murji'ah. Ini juga harus dijadikan perhatian. Kemudian berkata Syekh Shalih Fauzan, qala wa hadza kama fi qoulihi ta'ala, yang seperti ini seperti yang terdapat pada firman Allah Ta'ala, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Tidak boleh orang yang beriman mengambil orang kafir sebagai penolongnya, sebagai teman dekatnya, dan meninggalkan orang-orang yang beriman. Wa may yaf'al dzalik, dan barang siapa yang melakukan hal itu, falaysa minallahi fi syai', maka Allah berlepas diri darinya. Tidak ada bagi dia dari sisi Allah seorang pun penolong. Allah berlepas diri darinya. Illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali kalau ya dia ini dalam kondisi darurat, menghalau situasi darurat. Tattaqu itu artinya mencari perlindungan. Ya, maksudnya dengan cara mengikuti kemauan orang kafir itu ya dalam rangka untuk menghalau kondisi darurat itu. Jadi ayat ini surat Ali Imran ayat 28 itu sama seperti surat An-Nahl ayat 106, di mana pelaku kekufuran itu tidak menjadi kafir kalau dia lakukan kekufuran itu dalam keadaan dipaksa. Adapun orang yang melakukan kekufuran dengan sukarela, ya kafir, dia kafir.
Kemudian berkata Syekh, qala illa an tattaqu, kecuali kalau dia mencari perlindungan. Jadi tadi ayatnya apa? Tak boleh orang yang beriman mengambil orang kafir sebagai penolong selain orang-orang yang beriman. Orang siapa yang melakukan itu, maka Allah melepas diri darinya, kecuali kalau dia lakukan itu hanya dalam rangka mencari perlindungan. Apa maksudnya? Dia dipaksa, kemudian dia turutin kemauan orang kafir itu cuman untuk menghalau kondisi darurat. Paham ya? Sama seperti yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 106. Seperti kisah Ammar. Akhirnya Ammar mencaci Nabi cuman untuk menghalau kondisi apa? Darurat, biar keluar dari kondisi darurat itu. Setelah keluar dari kondisi darurat, boleh nggak bagi Ammar terus mencaci Nabi? Boleh. Maka orang yang terus-terusan di atas kekufuran bikhtiyarih, dengan sukarela ya kafir, dia kafir. Lawan kufur tanpa paksaan. Kata Syekh Shalih Fauzan, qala ay wafaqtumuhum fil zahir. Maksudnya kamu mencocoki mereka hanya sebatas yang tampak saja. Daf'an li syar'in, dalam rangka menghalau kejahatan mereka aja. Dipaksa misalnya Fauzan, ya kafir kamu, kalau enggak saya potek leher kamu misalnya. Dipotek leher Fauzan. Nah, ini Fauzan kafir. Tujuannya apa? Biar gak dipotek aja. Nah ketika udah gak jadi dipotek, Fauzan terus gak jadi kekufurannya. Kalau Fauzan terus, kafir Fauzan. Paham? Tapi ketika gak dipotek, dia juga udah gak melakukan kekufuran, maka dia tetap di atas keislaman. Itu yang dimaksud dengan illa an tattaqu minhum tuqah. Kecuali kamu berlindung, ya, untuk menghalau, ya, kondisi darurat tadi. Amma man wafaqahum 'ala al-kufri li ajli tam'i dunya. Adapun yang mencocoki orang-orang kafir di atas kekafiran mereka karena ketamakan dunia, karena ada dunia yang dia cari, aulia ini usul riyasah, atau biar dia mendapatkan posisi, aulia dia yahsul 'ala gharad min aghrad dunia, atau dia ingin dari suatu kenikmatan dunia, sehingga akhirnya dia mencocoki orang kafir, menampakkan seolah-olah tidak ada perbedaan antara saya dan kalian dalam akidah, fala murtadun an dinil Islam. Maka orang ini murtad dari agama Islam. Kenapa? Karena nggak ada daruratnya. Daruratnya hanya kapan? Ketika dipaksa. Adapun yang melakukannya dengan sukarela, maka tidak ada uzur baginya. Qala li'annahu ghairu mukrah, karena dia tidak dipaksa. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walakin man syaraha bil kufri sadrahu. Tetapi orang yang dadanya menjadi lapang dengan kekufuran, fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum 'adzabun 'adzim. Maka atas mereka kemurkaan dari Allah dan bagi mereka azab yang pedih. Tsumma dzakara sabab, kemudian lihat ayatnya. Ya, ayat 106 dari surat An-Nahl. Ini khusus turun berkenaan dengan kisah Ammar yang mencaci Nabi karena dipaksa dengan siksaan. Tapi di situ ada pelajaran lain, yaitu tentang orang yang melakukan kekufuran karena sukarela. Maka orang itu mendapatkan kemurkaan dan azab dari Allah. Kemudian Allah sebut sebabnya. Apa sebabnya? Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'ala al-akhirah. Yang demikian itu karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Yani dzalika bisabab annahu mustahabbut tam'ad dunyawi 'ala al-iman. Maksudnya demikian itu karena mereka lebih mencintai ketamatan dunianya daripada keimanan. Jadi ayat ini menerangkan kepada kita bahwa orang yang melakukan kekufuran dengan sukarela tanpa paksaan, ya, itu disebabkan karena ketamakan terhadap dunianya. Jadi lucu kalau ada orang bilang kalau tujuannya dunia, ya seperti yang dikatakan oleh sebagian mereka, itu kan karena urusan politik. Berarti apa? Dunia itu bukan dunia. Dunia.
Jadi kalau ada orang melakukan kekufuran karena pengen dapat suara, Fauzan belum bangun Fauzan. Orang ya pengen dapat suara, menang di pemilu atau pilkada. Cuman karena masyarakat setempat ini punya kebiasaan harung saji, akhirnya dia ikut harung saji biar dianggap sama mereka, sehingga akhirnya nanti ketika pencoblosan dia ikut dicoblos. Orangnya kafir atau nggak kafir? Kafir. Serius kamu? Serius? Duduk. Ya. Jadi ya, entah dari mana itu dai-dai, ustaz-ustaz, ya, para penceramah justru mengajarkan kalau karena urusan politik orangnya nggak kafir. Ya, itu kan urusan politik. La haula wala quwwata illa billah. Bukankah agama ini mengatur semua sisi kehidupan, termasuk urusan bernegara? Jadi ya, bahkan Allah menyebutkan bahwa itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia. Kemudian berkata penulis, Allah wa illa fa'alna bika wa qatalna. Kata Syekh Sulaiman, kalau kamu tidak lakukan itu, maka aku akan siksa kamu dan aku akan bunuh kamu. Maksudnya Syekh Sulaiman mencontohkan seperti apa kondisi yang namanya dipaksa itu, yaitu dalam ancaman siksaan, ancaman bunuh dirinya atau keluarganya kalau dia nggak melakukan kufur. Kalau kamu nggak lakukan, keluargamu. Kalau kamu nggak melakukan, kamu. Dan dia tahu bahwa orang itu sanggup merealisasikan ancaman. Kata Syekh Shalih Fauzan, qala fa hadha yu'tihim ma talabu minhu la an iqtina'in wa muwafaqah innama min bab at-takhallus. Nah, dalam kondisi seperti ini boleh bagi seorang memberikan kepadanya, pada orang-orang kafir yang maksa dia untuk kufur itu, apa yang mereka minta. Apa yang mereka minta. Tapi kalau misalnya yang maksa muslim, ya, agar kamu itu melakukan kekufuran, ya, maka yang maksa ini udah kafir duluan sebelum kamu. Kenapa? Karena dia rida dengan kekufuran itu. Ya, bisa aja karena permusuhan, karena persaingan, si muslim maksa kamu yang juga muslim untuk melawan kekufuran. Maka sebelum kamu itu ya terancam dengan kekufuran, karena melawan kekufuran mungkin karena takut, yang maksa untuk melawan kekufuran itu sudah kafir. Ya, nah dia menyuruh kepada kekufuran dan mengajak kepada kekufuran, kufur. Ya, mengajak kepada kekufuran adalah kekufuran. Nah, kalau kamu dipaksa, kata Syekh, fahadha yu'tihim ma talabu minhu, kasih kepadanya apa yang dia minta, la i'tina wa muwafaqah, bukan karena kamu ridha dengan apa yang dia minta dari kekufuran itu. Wa innama min bab at-takhallus minhum, melainkan hanya sekedar untuk berlepas diri dari mereka. Artinya lakukan kekufuran yang dia minta, tapi sekedar untuk takhallus, berlepas diri aja. Tidak pilih kerafaqat, hanya dalam rangka untuk keluar dari kondisi paksaan tadi. Hadhihi rukhsatun minallah. Yang demikian ini adalah keringanan dari Allah. Keringanan buat kita untuk melawan kekufuran hanya dalam kondisi apa? Dipaksa saja. Hadhihi rukhsatun minallah. Man amila biha fala haraja alaih. Barang siapa yang mengerjakannya, maka enggak ada dosa bagi dia. Ya, tapi harus dalam kondisi dipaksa. Wa man sabara ala dinihi hatta yuqtal. Tapi barang siapa yang tetap bersabar walau dipaksa, walau dia harus mati, hatta yuqtal wa lam ya'mal bil rukhsah, dan dia enggak mau mengambil keringanan yang Allah kasih itu, gimana? Ada afdal. Yang seperti ini afdal, lebih utama. Apalagi kalau dia itu seorang tokoh yang ucapannya dijadikan panutan, maka lebih utama bagi dia untuk ngapain? Untuk sabar sekalipun harus
harus mati dalam keadaan dipaksa tadi. Jelas sampai sini? Baik, ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan. Nah, nggak dengar coba diri kamu. Bagaimana cara kita menghadapi ancaman seorang kafir yang berkata kalau tidak kamu bunuh teman kamu, maka kamu yang akan saya bunuh? Ada orang kafir, ya, dia mengancam kalau kamu nggak bunuh teman kamu, kamu yang saya bunuh. Nggak boleh. Ya, kenapa? Karena kalau dia bilang, ya udah saya bunuh teman saya biar saya selamat, nggak bisa. Ya, karena kondisi takhallus yang dimaksud dalam ayat itu terkait dengan keselamatan dirinya saja. Tapi kalau dipaksa untuk bunuh orang, nggak boleh dia bunuh orang. Ya, nggak boleh dia bunuh dengan alasan saya dipaksa, nggak bisa. Kenapa? Karena dia melenyapkan, bukan dia korbankan nyawanya, tapi dia korbankan nyawa orang. Maka itu bukan nuzul. Dipaksa dalam konteks seperti itu bukan nuzul. Ya, dia dosa kalau dia turutin kemauannya. Paham? Kenapa? Karena ini bukan terkait dengan nyawanya yang dipaksa, tapi terkait dengan nyawa orang. Ya, maka lebih baik dia milih dia yang mati, ya, daripada dia harus membunuh orang lain dengan alasan saya dipaksa. Nggak bisa. Ya, bukan dalam konteks ini. Ya, uzur itu. Ya. Barakallahu fiik. Orang melakukan kekufuran karena dipaksa, maka tidak boleh dikafirkan. Orangnya tidak menjadi kafir, dan orang yang tahu nggak boleh mengkafirkan. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu kekufuran yang dilakukan dipaksa atau tidak? Jika tidak ditanya dulu atau tabayyun, bagaimana kita tahu kekufuran yang dilakukan dipaksa atau tidak? Ya, dari indikatornya, dari korinahnya, dari indikatornya. Kalau memang kita nggak tahu, ya maka misalnya kita kafirkan dia karena kita nggak tahu dia melakukan kekufuran karena dipaksa, kita nggak salah. Kenapa? Karena kita melihat sesuai yang zahir, sesuai yang tampak. Kemudian setelah itu kita tahu, oh dia itu dipaksa, kita ralat ucapan kita, nggak ada masalah. Karena kita berpijak di atas apa yang kita tahu. Paham? Ya. Setelah kita yakini bahwa orang itu kafir, kemudian ada informasi baru masuk kepada kita, dia melakukan itu karena dipaksa, maka kita tarik ucapan kita. Ya. Apakah kita salah? Enggak. Karena kita berpijak dengan yang zahir, dengan yang tampak. Allahu a'lam. Tapi ada lagi? Fadil, bangun. Ada disebutkan dalam hadis seseorang yang mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, karena dikuasai oleh rasa gembira yang sangat, akhirnya kesadarannya hilang sehingga salah ucap. Maka dia bilang, ya Allah, engkau adalah hamba, aku adalah Rabbmu. Ya, maka orang tersebut tidak menjadi kafir. Kenapa? Karena salah ucap. Nah, sekarang orang-orang yang pergi ke kuburan, ya, sebagian orang mengatakan orang yang pergi ke kuburan, minta kepada kuburan, ya, menyembah kuburan, mereka ini enggak kafir berdasarkan hadis tadi. Benar nggak? Kamu paham pertanyaannya nggak? Baik.
Apa hukum orang yang pergi ke kuburan, minta-minta kepada kuburan dengan alasan tawassul, atau pergi ke tempat-tempat petilasan? Ya, petilasan ini bukan kuburan ya. Diyakini bahwa tempat tersebut pernah ada seorang tokoh, ya, apakah singgah di situ, kemudian tempatnya dijadikan sebagai tempat napak tilas, kemudian dikeramatkan. Akhirnya orang-orang ziarah ke tempat tersebut, kemudian berdoa di situ, bahkan minta didoakan dan seterusnya. Melakukan kesyirikan intinya. Ya, melakukan kesyirikan. Apa hukum orang tersebut yang melakukan kufuran, melakukan kesyirikan bukan tanpa paksaan? Orangnya kafir. Akunya kafir karena dia melakukannya dengan sukarela. Jelas, jazakallahu khair. Nah, kamu Reski, bangun. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam lembaga-lembaga keislaman mengatakan bahwa ada satu kondisi di mana pelaku pembatal keislaman ini tidak menjadi kafir. Ya, kemudian diikuti juga oleh Syekh Sulaiman di sini, Sulaiman bin Abdullah dalam kitab adalah ada satu keadaan di mana pelaku kesyirikan, lalu kufuran, orang tersebut tidak menjadi kafir. Apa kondisi itu? Saat dipaksa dan hatinya tetap tenang di atas keimanan. Baik, Idris, jazakallahu khair. Kamu bangun Abdurrahman. Sebagian penulis memasukkan ke dalam buku pembatal-pembatal keislaman yang ditulis penghalang lain selain ya keterpaksaan tadi. Dia masukkan ke dalamnya kejahilan juga sebagai penghalang kekufuran, takwil sebagai penghalang kekufuran, syubhat sebagai penghalang kekufuran. Benar nggak yang dia bikin ini? Nggak, betul ya. Kemudian dia berdalil dengan perkataan Ibnu Taimiyah. Ya, padahal Ibnu Taimiyah berbicara tentang konteks yang berbeda. Konteks apa itu? Perkara yang sama. Jelas ya? Jadi jangan kita terpukau dengan nama. Ya. Oh, ini kan ustadz, katanya ustadz kibar. Ya kalau salah ya salah aja. Ya, seorang itu nggak ada yang lebih besar daripada ilmu. Ya. Dan nggak ada yang maksum kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas? Barakallahu fiik. Jelas. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.